Selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ibadah pada malam hari ini akan dipimpin oleh Bapak Penatua Richard Tutupoli. Selamat beribadah untuk kita semua, Tuhan memberkati. Jemaat dipersilakan saat teduh. Jemaat silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Jemaat menyanyi dalam Gita Bakti 12 bait 1, masuklah semua menghadap Tuhan. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tata-Nya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada-Nya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita kini dan selamanya. Jemaat, mari kita berdiri untuk berdoa, untuk minta bimbingan Roh Kudus dalam ibadah kita. Kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk kasih setiamu dan anugerahmu dalam setiap hidup kami. Pada malam hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk boleh beribadah kepadamu, memuji dan memuliakanmu. Bahkan sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bukakan hati kami Tuhan, masuklah Engkau dengan Roh Kudus-Mu, agar supaya setiap ibadah yang kami lakukan pada malam hari ini berbau harum di hadapan-Mu, dan jemaat boleh diberikan berkat daripada ibadah ini. Terima kasih Tuhan, Engkau pimpin setiap kami, setiap jemaat yang mengikuti ibadah malam hari ini, agar supaya yang berbeban berat dilepaskan, yang sakit disembuhkan, dan kami boleh mendapatkan berkat dan anugerah berasal dari Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati dan mengurapi Bapak Penatua Richard Tutupoli yang akan membawakan firman-Mu. Sembunyikan beliau di belakang kaki salib-Mu, agar supaya setiap firman yang keluar dari lidah-Mu, mulutnya Tuhan, itu semua berasal dari isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan bermazmur, mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 40 ayat 1 sampai 6 dengan bergantian. Mari kita berdiri dan kita bermazmur. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku, untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah Kau lakukan, ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Jemaat disilakan duduk. Untuk menyambut firman Tuhan, mari jemaat menyanyi dalam Gita Bakti 369 bait 1. Tuhan, Engkaulah hadir. Tuhan, Engkaulah hadir di dalam hidupku, sama dengan udara ku hirup kasih-Mu. Dalam
Jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa surga, sebelum membaca firman Tuhan ini, kita memohon pertolongan-Mu Bapa, agar Roh-Mu yang kudus mengangkat semua pikiran kami yang mengembara dan membimbing kami dalam mendengarkan firman-Mu. Dengan demikian kami dimampukan Bapa untuk mengerti kebenaran firman dan kehendak-Mu, serta dapat melakukannya dalam hidup pribadi kami, di tengah keluarga dan di dalam keseharian kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab 2 Tawarikh 6 ayat 12 hingga 17. 2 Tawarikh 6 12 hingga 17 yang menyatakan doa Salomo. Kemudian berdirilah ia di depan mezbah Tuhan di hadapan segenap jemaah Israel, lalu menadahkan tangannya. Karena Salomo telah membuat sebuah mimbar tembaga yang panjangnya 5 hasta, lebarnya 5 hasta, dan tingginya 3 hasta, yang ditaruhnya di halaman. Ia berdiri di atasnya lalu berlutut di hadapan segenap jemaah Israel dan menadahkan tangannya ke langit, sambil berkata, "Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit dan di bumi. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-Hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapan-Mu. Engkau yang tetap berpegang pada janji-Mu terhadap hamba-Mu Daud, ayahku, dan yang telah menggenapi dengan tangan-Mu apa yang Kau firmankan dengan mulut-Mu, seperti yang terjadi pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allah Israel, peliharalah apa yang Kau janjikan kepada hamba-Mu Daud, ayahku, dengan berkata, keturunan-Mu takkan terputus di hadapanku dan tetap akan duduk di atas takhta kerajaan Israel, asal anak-anak-Mu tetap hidup menurut hukum-Ku sama seperti Engkau hidup di hadapanku. Maka sekarang ya Tuhan Allah Israel, biarlah terbukti kebenaran firman-Mu yang telah Kau ucapkan kepada hamba-Mu Daud." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Maranatha. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kitab Tawarikh 1 dan 2 ditulis oleh Ezra yang juga menulis kitab Ezra dan Nehemia pada tahun 450 sampai 420 sebelum Masehi. Ezra adalah seorang imam dan ahli Taurat, dan dia mencari keterangan dari banyak sumber tertulis ketika menulis kitab Tawarikh ini, termasuk dokumen-dokumen yang ada di perpustakaan di Yerusalem. Dan kitab Tawarikh ini ditulis untuk menghubungkan orang-orang Yahudi buangan yang kembali dengan nenek moyang dan sejarah penebusan mereka. Dan kitab ini juga ditulis untuk memberikan semangat bagi mereka yang telah hilang harapan akibat penderitaan di masa pembuangan. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kitab 2 Tawarikh terbagi menjadi 2 bagian utama, yaitu pasal 1 hingga 9 menceritakan tentang masa pemerintahan Salomo yang berfokus pada pembangunan dan penahbisan bait suci sebagai pusat peribadahan Israel kepada Tuhan. Pasal 10 hingga 36 menceritakan tentang masa kerajaan Israel setelah Salomo dan terjadinya suatu perpecahan
di tengah kerajaan Israel. Jemaat, sekedar untuk mengingatkan ingatan kita bahwa akan saya coba terangkan apa itu bait suci. Adapun pendahulu bait suci adalah kemah suci, kemah yang didirikan oleh orang Israel atas perintah Allah sementara mereka berkemah di Gunung Sinai. Setelah memasuki tanah perjanjian di Kanaan, mereka tetap memakai tempat kudus yang dapat dipindah-pindah ini hingga masa pemerintahan Salomo. Sepanjang awal masa pemerintahannya, Salomo menugaskan ribuan orang untuk ikut ambil bagian di dalam pembangunan bait suci ini. Pada tahun keempat pemerintahannya, dasar sudah diletakkan. 7 tahun kemudian seluruh bangunan itu selesai. Penyembahan kepada Tuhan, khususnya korban-korban yang dipersembahkan kepadanya, kini memiliki tempat yang tetap di kota Yerusalem. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagi orang-orang Israel, makna bait suci sama dengan makna kota Yerusalem oleh karena melambangkan kehadiran dan perlindungan Tuhan atas umatnya. Bait suci juga merupakan representasi penebusan Tuhan atas umatnya. Di dalam bait suci ada 2 fungsi penting yang dilaksanakan oleh umat Israel, yaitu persembahan korban penghapus dosa dan pelaksanaan hari raya pendamaian. Melalui 2 peristiwa penting ini, umat Israel diingatkan betapa pentingnya dan bermaknanya penebusan dan pendamaian mereka. Jemaat yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Salomo berdiri di depan mesbah Tuhan dan di atas mimbar yang telah dibuatnya. Ia berlutut di hadapan segenap jemaat Israel dengan menadahkan tangannya ke langit. Sikap Salomo yang berdoa demikian menggambarkan bahwa meskipun ia seorang raja, namun tetap mengakui dirinya adalah hamba atau pelayan Tuhan yang mengurus kerajaan yang bukan miliknya sendiri. Ada 3 hal yang disampaikan Salomo dalam doanya setelah penahbisan bait suci. Pertama, Salomo mengakui kemahakuasaan Tuhan yang senantiasa memelihara perjanjian dan kasih setianya kepada hamba-hambanya yang dengan segenap hati hidup taat di hadapannya. Pengakuan Salomo ini merupakan bentuk ungkapan syukurnya atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang berlaku bagi umatnya dan keluarga Daud, ayat yang ke-14. Kedua, Salomo mengagungkan Tuhan dalam pengakuan bahwa dia senantiasa setia pada janji-janjinya terhadap orang-orang yang memberikan segenap hatinya kepadanya. Kesetiaan Tuhan berlaku atas kehidupan Daud dan keluarganya. Kesetiaan Tuhan terbukti melalui caranya dengan memampukan Salomo dalam proses pembangunan bait suci sampai penyelesaiannya. Penyelesaian bait suci merupakan salah satu perwujudan superioritas Tuhan. Ayatnya yang ke-15. Ketiga, Salomo meminta agar Tuhan memenuhi janjinya kepada ayahnya, yaitu memelihara Daud dan keluarganya secara turun-temurun untuk tetap bertakhta sebagai raja atas kehidupan bangsa Israel apabila mereka tetap setia serta patuh pada perintah juga ketetapannya sebagaimana ketaatan yang dia tunjukkan terhadap perintahnya, ayat ke-16 dan ke-17. Jemaat yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketahuilah bahwa doa merupakan salah satu bentuk aktivitas orang yang percaya yang di dalamnya terdapat keyakinan dan kepercayaan yang sungguh atas karya-karya Allah, sekaligus menunjukkan kualitas iman seorang kepada Tuhan. Doa memiliki 3 dimensi,
yaitu pertama, doa adalah cinta Tuhan bagi kita. Cinta Tuhan bagi kita sungguh tak terukur luasnya, panjangnya dan lebarnya. Kita semua bisa di sini adalah karena cinta Tuhan. Kemudian yang kedua, doa adalah respon kita kepada Tuhan. Apa yang kita berikan pada Tuhan atas cintanya yang begitu besar kepada kita? Apa balasan kita? Yang kita harus lakukan adalah taat dan percaya. Taat pada semua perintah-perintah Tuhan dan percaya bahwa apapun yang dilakukan Tuhan adalah baik adanya. Yang ketiga, doa adalah persekutuan yang mesra antara Tuhan dan manusia atau orang percaya. Hubungan timbal balik yang baik antara Tuhan dengan kita mengakibatkan terjadinya suatu persekutuan yang mesra antara Tuhan dengan kita manusia. Jemaat, kita harus berbuat seperti Salomo yang mengungkapkan kasih setia Tuhan atas seluruh kehidupannya dalam doa. Dan Tuhan pasti akan melimpahkan berkat yang melimpah pada kita seperti yang dilakukannya terhadap Salomo. Dalam doa, mari menyampaikan pujian tentang kasih setia Allah atas Tuhan kita. Dalam doa, mari kita ungkapkan kasih setia kita kepada Tuhan yang telah lebih dahulu memberikan kepada kita kehidupan dan cita yang begitu besar. Dalam doa, Tuhan menarik kita masuk dalam suatu hubungan yang mesra dengannya, di mana kita dapat menyampaikan seluruh isi hati kita. Ketahuilah bahwa doa adalah sambungan tautan hubungan hati kita dan Tuhan. Semakin dekat dan erat kita dengan Tuhan, maka semakin banyak berkat Tuhan akan tercurah pada kita. Dan melalui doa, maka kita akan menemukan kehendak Tuhan dan memperoleh kekuatan untuk mampu menghadapi segala pergumulan maupun tantangan hidup. Dengan doa kita pasti bisa. Amin. Jemaat menyanyi Gita Bakti 300, baitnya yang pertama, kepadamu ku berdoa. Kepadamu ku berdoa dan ku pinta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu, karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semua takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Jemaat, mari kita berdoa syafaat. Bapa di surga, terima kasih Bapa atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk beribadah pada malam hari ini. Kiranya Kau meneruskan firman Tuhan di hati kami semua, yang mendengarkan dan memampukan kami untuk mewujudkan dalam hidup kami sehari-hari Bapa. Bapa surga, kami juga berdoa untuk semua yang mengambil bagian dalam pelayanan di GPB Menara Kasih.
para pendeta, presbiter, pelkat, komisi dan panitia, dan juga rekan-rekan dari multimedia yang telah mengusahakan agar ibadah ini dapat berlanjut melalui live on tape. Kami juga ingin berdoa Bapak untuk bangsa dan negara, dari mulai presiden, wakil presiden hingga tingkat yang terendah RT. Engkau menyertai bangsa dan negara ini Bapak dalam kondisi yang sulit saat ini, kondisi pandemik, dan biarlah Engkau memberi kekuatan kepada kami semua Bapak, agar kami semua ini dapat melalui kondisi yang sulit ini Bapak. Berkati pemimpin kami Bapak, semua kami baik yang terlibat di dalam ibadah ini maupun jemaat yang ada di rumah masing-masing Bapak. Bapak surga, kami juga ingin berdoa untuk para jemaat yang sakit, baik yang di rumah maupun yang di rumah sakit. Kiranya Engkau mau jenguk mereka satu persatu, jamah mereka satu persatu, angkat segala penyakit dan kelemahan tubuh yang mereka alami, sehingga mereka semua memperoleh kekuatan dan kesehatan yang daripadamu, sehingga mereka dapat beraktivitas kembali seperti semula Bapak. Terima kasih ya Bapak untuk semuanya ini Bapak. Kami juga ingin berdoa untuk teman-teman yang dalam keadaan susah, yang dalam keadaan sulit. Engkau mau memberi kekuatan, kesehatan, agar kami semua dapat melalui keadaan ini dengan baik. Inilah doa kami ya Bapak, yang kami panjatkan hanya untukmu, dan kami akan berdoa untuk kemuliaan nama-Mu, doa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kami. Doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. 1 Tawarik 16 ayat 29. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan sambil bawa persembahan kepada-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya.
asal jangan dengan duka dan terpaksa, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu yang Maha Kudus Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Engkau masih beri bagi kami jemaat-Mu. Jika tadi kami sudah menerima berkat lewat firman-Mu yang begitu indah dan memberkati kami, tadi juga kami sudah memberikan persembahan, besar kecil kiranya Engkau menilik setiap hati kami Bapa, memberkati setiap tangan-tangan yang boleh memberikan. Dan biarlah lewat pemberian persembahan ini boleh memperlebar kerajaan-Mu lewat pelayanan di gereja kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati pelayan firman Bapak Penatua Richard Tutupoli yang sudah memberikan berkat-Nya lewat firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau memberkati beliau dalam kehidupan kesehariannya, dalam keluarga dan pekerjaannya, juga pelayanannya. Biarlah apa yang beliau lakukan selalu menjadi berkat dan garam bagi kehidupan pribadi dan keluarga dan di masyarakat maupun di gereja. Terima kasih Tuhan untuk setiap kami yang boleh mengambil bagian lewat persembahan ini. Engkau memberkati berlipat kali ganda, dan biarlah tangan-tangan yang akan mengelolanya boleh bertanggung jawab untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, serahkan persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Jemaat, dengarlah amanat pengutusan. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahtera-Mu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Jemaat penyanyi Gita Bakti 252 bait pertama, berpeganglah pada janji Tuhanmu. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah pujian-puji nama-Nya, berpeganglah pada janji-Nya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Jemaat, arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jemaat dipersilakan duduk.